Lloyd Kelly tegaskan ingin bertahan di Juventus meski digoda Liga Primer. Lloyd Kelly menyatakan bahwa dirinya sangat nyaman di Juventus dan tidak terpengaruh oleh gosip kepindahan ke Premier League. Bek asal Inggris ini memilih bertahan serta mengembangkan kariernya di Turin. Pernyataan ini diungkap jelang debutnya di Piala Dunia antar klub. Kelly menegaskan komitmennya menjelang Piala Dunia antar klub 2025, menyebut Juventus sebagai tempat tepat untuk berkembang. Ia memprioritaskan proyek jangka panjang bersama si nyonya tua, menunjukkan keseriusan dengan tujuan menjadi bagian penting di skuad utama. Meski sempat dibidik oleh klub seperti Crystal Palace, Kelly menolak semua tawaran dan tetap ingin fokus di Turin. Ia juga menegaskan ambisi pribadi untuk kembali dipanggil timnas Inggris berkat penampilan konsistennya bersama Juventus. PSG semakin optimis perpanjang kontrak Donnarumma. Paris Saint-Germain diketahui kembali membuka pembicaraan perpanjangan kontrak Gianluigi Donnarumma setelah performanya menawar, terutama di Liga Champions. Klub dan kiper berusia 26 tahun kini berbagi optimisme bahwa kesepakatan baru akan tercapai sebelum kontraknya habis Juni tahun 2026. Salah satu faktor utama adalah struktur kompensasi. PSG mengajukan penyesuaian gaji tetap ke level klub dengan insentif berbasis performa, berbeda dari kontrak awal bernilai tinggi. Meski sempat mandat, situasi kini mengarah positif karena kedua belah pihak siap mencapai solusi yang adil. Agen Enzo Raiola menyatakan bahwa prioritas Donnarumma adalah memperpanjang masa tinggalnya di Parc des Princes. Ia juga memastikan, jika tak tercapai kesepakatan, opsi lain bakal dipertimbangkan. Namun saat ini fokus utama tetap pembaruan kontrak di PSG. Newcastle United dan Chelsea berebut tanda tangan João Pedro musim panas ini. Newcastle United telah membuka pembicaraan dengan Brighton untuk mendatangkan João Pedro, striker Brazil dengan nilai transfer sekitar 60-70 juta sterlin. Eddie Howe menganggap Pedro cocok memperkuat lini depan Magpies dalam kampanye Liga Champions musim depan. Chelsea kemudian muncul sebagai penantang serius, hendak menyusul Newcastle dalam perburuan pemain itu. The Blues tertarik pada fleksibilitas Pedro, bisa main sebagai striker, nomor 10, atau winger. Klub besutan Enzo Maresca berharap bisa menggeser tawaran Newcastle dan merebut tanda tangannya. Brighton menyiapkan harga tinggi di kisaran 70 juta sterlin, tapi bisa melepas pada angka 60 juta sterlin, tergantung kondisi. Pedro sendiri dikabarkan ingin pindah musim ini dan cukup tertarik dengan opsi London. Persaingan sengit ini menunjukkan intensitas transfer Premier League era pra-musim panas. Real Madrid konfirmasi Mbappe dirawat di rumah sakit karena gastroenteritis. Real Madrid memastikan striker andalan mereka, Kylian Mbappe, dirawat di rumah sakit setelah didiagnosis menderita gastroenteritis akut. Klub menegaskan pemain internasional Prancis ini menjalani serangkaian tes dan perawatan medis intensif guna memastikan kondisinya pulih sepenuhnya. Mbappe gagal tampil pada laga pembuka Piala Dunia antar klub melawan Al Hilal hasil 1-1 karena penyakit ini. Manajer Xabi Alonso mengungkapkan bahwa Mbappe sudah tidak fit sejak 2 hari sebelum pertandingan dan kini dalam pantauan dokter untuk pemulihan. Kondisi Mbappe menimbulkan keraguan besar terkait partisipasinya pada pertandingan selanjutnya melawan Pachuca 22 Juni dan RB Salzburg 27 Juni. Real Madrid akan menilai perkembangan kesehatannya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah sang striker kembali ke lapangan. Federico Chiesa akan tinggalkan Liverpool. 2 klub Serie A siap menampung. Federico Chiesa diprediksi akan meninggalkan Liverpool musim panas ini setelah minim waktu bermain dan sulit adaptasi di Premier League. Beberapa klub top Serie A seperti Napoli, AC Milan, Inter, dan AS Roma siap menampung winger Italia ini dalam upaya mendapatkan menit reguler demi kariernya. Napoli dan AC Milan menjadi kandidat terdepan untuk merekrut Chiesa. Napoli di bawah Antonio Conte menilai gaya Chiesa cocok sistem mereka, sementara Milan mempertimbangkan golangannya bila Rafael Leao hengkang. Kedua klub berpeluang membayar gaji tinggi, meski Liverpool kemungkinan ikut andil menutup biaya. Chiesa sendiri siap kembali ke Serie A demi mempertahankan peluang dipanggil timnas Italia menuju Piala Dunia ke-2026. Ia sejak awal terbuka kemungkinan reuni dengan Allegri di Milan atau gabung Napoli
yang sudah lama meminatinya. Liverpool diyakini bersedia melepas dengan status permanen atau pinjaman. Barcelona fokuskan target sayap, pilih Luis Diaz daripada Nico Williams. Barcelona dikabarkan telah memutuskan untuk lebih memprioritaskan transfer Luis Diaz dari Liverpool dan menyingkirkan opsi mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Klub Catalan melihat Diaz sebagai solusi ideal di sisi sayap kiri, karena dinilai lebih siap memperkuat lini depan tim. Menurut laporan, struktur transfer Barcelona dipersiapkan agar bisa memenuhi tuntutan harga Luis Diaz, termasuk memanfaatkan jendela musim panas untuk mendanai proses akuisisi tersebut. Namun, jika transaksi gagal, klub tetap mencatat Williams sebagai opsi cadangan dengan klausul rilis berbeda. Situasi ini menunjukkan komitmen manajemen Barca kepada Deco dan pelatih dalam mencari winger yang matang. Meski klaim atas Williams pernah ada, perhatian kini berputar ke Diaz karena performa dan pengalaman Liga Primer, sehingga Barcelona siap mengganjarnya lebih serius. Leverkusen mulai lakukan manuver untuk datangkan Nico Paz. Bayer Leverkusen melakukan pendekatan kepada Real Madrid untuk mendatangkan Nico Paz. Mereka melihat gelandang serang berusia 20 tahun sebagai pengganti Florian Wirtz yang hampir pindah. Leverkusen siap memenuhi syarat Madrid, termasuk klausul Bui Bacen dan banderol 30 juta euro. Real Madrid punya klausul pembelian kembali mulai musim panas tahun 2025 senilai 9-11 juta euro, serta hak jual 50%. Como membayar 6 juta euro dan sang pemain dikontrak hingga tahun 2028. Kini Madrid ingin tebus balik untuk dijual lagi ke Leverkusen dengan margin kuat. Penampilan Nico Paz bersama Como impresif, 6 gol dan 7 assist dalam 30 laga, membuktikan potensinya. Ancelotti dan Fabregas memuji kematangannya. Meskipun Real Madrid sempat tunda kepulangan, kini sang gelandang menjadi incaran utama Leverkusen dan diminati klub Eropa lainnya. AC Milan percepat perburuan Granit Xhaka untuk bangkit di musim depan. AC Milan semakin agresif memburu gelandang andalan Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, sebagai bagian penting proyek kebangkitan klub. Rossoneri siap menggunakan skema tukar pemain untuk menurunkan biaya transfer. Dengan Malik Thiaw dari Leverkusen, disebut-sebut bisa menjadi bagian kesepakatan. Xhaka sendiri menunjukkan ketertarikan menjajal liga baru meski masih terikat kontrak hingga 2028 bersama Leverkusen. Ia disebut terbuka terhadap peluang baru. Sementara Milan menyiapkan dana transfer sekitar 15-20 juta euro dan tawaran gaji menarik demi memperbaiki performa lini tengah. Perubahan strategi Massimiliano Allegri dan Direktur Olahraga Iglitare mendukung langkah cepat ini. Setelah amankan Modric, Milan kini melengkapi lapisan pengalaman di tengah dan siap bersaing di Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italia dengan kekuatan yang lebih kuat, serta karakter pemimpin seperti Xhaka. Manchester United dan Arsenal bersaing mendapatkan Xavi Simons musim panas ini. Manchester United disebut menjadikan Xavi Simons sebagai prioritas transfer, namun niat mereka terganjal status Liga Champions. Minat setan merah terhadap gelandang serang RB Leipzig ini mulai intensif sejak musim lalu, dan masuk rencana besar manajer Ruben Amorim. Arsenal juga tidak tinggal diam. The Gunners terus memantau Xavi Simons, dengan dana sekitar 60 juta sterling dipersiapkan. Klub London Utara ingin menambah kreativitas lini tengah, menjadikan Simon sebagai calon pengganti bagian penting dari skuad inti pendukung Odegaard dan Saka. Kedua klub kini menanti perkembangan Leipzig yang melepas pemain jika harga cocok. Simons, berusia 21 tahun, dinilai cocok untuk sistem intensif keduanya. Persaingan ketat antara Manchester United dan Arsenal menegaskan ambisi Premier League untuk mendapatkan gelandang muda berbakat ini. Milas Kerkes sepakati kepindahan ke Liverpool, tinggal tunggu waktu. Bek kiri Hungaria itu telah sepakat secara personal dengan Liverpool dan hanya menunggu proses finalisasi transfer. Negosiasi antara The Reds dan Bournemouth masuk tahap akhir. Dengan jadwal keberangkatan disesuaikan agenda internasionalnya bersama tim nasional, kesepakatan diharapkan rampung dalam beberapa hari. Liverpool setuju membayar biaya transfer sekitar 40 juta sterling. Pemain dijadwalkan menjalani tes medis pekan depan sebelum menandatangani kontrak 5 tahun. Milas Kerkes
dipandang sebagai penerus jangka panjang. Andy Robertson dan bagian penting dari rencana penguatan lini pertahanan di bawah pelatih Arne Slot. Dengan kepindahan Kerkez, Liverpool total menggelontorkan dana besar musim panas ini, termasuk rekrutmen Frimpong dan Wirtz. Bournemouth segera mendatangkan pengganti Trafford dari Rennes. Transfer ini menegaskan ambisi Liverpool mempertahankan gelar dan melanjutkan proyek regenerasi skuad. Spurs incar Guillaume Marestis di tengah ketidakpastian Vicario. Tottenham kini tengah mengintensifkan pembicaraan untuk mendatangkan kiper muda asal Prancis, Guillaume Marestis, sebagai antisipasi jika kiper utama mereka, Guglielmo Vicario, memutuskan hengkang. Marestis diyakini punya potensi besar dan diharapkan bisa menjadi pelapis jangka panjang. Di tengah spekulasi kepindahan Vicario, Spurs berencana menguatkan posisi kiper utama. Manajemen menilai Restis cocok dengan gaya pelatih baru yang dibidik, seperti Thomas Frank atau Marco Silva. Rencana transfer ini menunjukkan keseriusan klub dalam menjaga stabilitas lini belakang. Sementara itu, Vicario memberi pernyataan emosional terkait masa depannya. Ia menyampaikan terima kasih kepada klub dan pelatih atas kepercayaannya sejak awal. Jika hengkang, Restis diharapkan siap mengambil alih peran dengan dukungan penuh dari pihak manajemen.